Halo pemirsa, Anda menyaksikan Kreatif bersama saya Prisa Sempurnatu dan rekan saya Wiki Adrian, dan kami kali ini akan membahas mengenai peluang cuan startup bisnis untuk UMKM begitu ya. Bisnis matching UMKM sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Hendriansyah, CEO dan juga founder dari SME Spec. Apa kabar Mas Hendri? Halo, baik Mas Wiki dan Mbak Prisa. Nice to meet you. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Hendri, bicara mengenai peluang produk UMKM lah ya, ataupun SME lah di pasar ekspor. Sejauh ini seperti apa? Ya, kita melihat pasar ekspor di Indonesia itu sangat luar biasa gitu. Jadi sejak tahun 2020 Indonesia PDB Indonesia menempati peringkat ke-14 sebagai eksportir furniture terbesar di dunia gitu. Dengan ekspor senilai 2,5 miliar USD di tahun 2020 gitu. Sektor manufaktur termasuk industri mebel adalah salah satu pilar utama dalam kontribusi ekspor Indonesia. Mereka menyumbang lebih dari 80% dari total ekspor non migas di Indonesia. Bahkan kontribusi ekspor manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai sekitar 20% pada tahun 2020. Terlepas dari tantangan pandemi global, ekspor furniture Indonesia terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 8-10% setiap tahunnya. Seperti itu. Oke, lantas bagaimana nih Anda melihat kemampuan dari SME atau Small Medium Enterprise dalam pemenuhan kebutuhan ekspor tersebut? Iya, sebenarnya masih banyak challenge yang kita hadapi sampai sekarang gitu. Jadi disclaimer dulu, jadi saya lahir di Jepara. Jepara adalah salah satu pusat produksi mebel terbaik di dunia yang berasal dari Indonesia. Sebenarnya orang tua saya juga bahkan memiliki perusahaan ekspor mebel di sana. Jadi saya tumbuh dalam lingkungan bisnis ini sangat dekat dengan industri ini gitu. Tapi masalah besar yang kita hadapi adalah UMKM industri mebel atau ada banyak dominasi dari tengkulak gitu. Banyak UMKM terpaksa menjual produk mereka ke tengkulak dengan harga yang sangat rendah karena mereka tidak tahu di mana harus menjual produk mereka gitu. Dan dari segi kualitas produknya dari tengkulak ini mereka bisa mengontrol market gitu. Jadi mereka nggak transparan dengan harga dan kualitas produk dan akses ke pasar gitu. Jadi ada monopoli yang membuat UMKM ini mereka nggak bisa berkembang gitu. Jadi yang bisa mensuplai adalah mereka yang tengkulak ini, dan mereka membuat UMKM ini nggak bisa berkembang seperti itu. Oke, saya juga tuh di Jepara dulu sempat KKN Wiki. Nah, saya melihat bahwa mebel di sana tuh memang sangat luar biasa. Bahkan saking cintanya, saya pas mau nikah itu sampai ngirim furniture dari Jepara langsung untuk digunakan. Nanti kita bahas lebih jauh kali ya. Kualitasnya sangat-sangat baik, tapi kemudian tadi ada beberapa kendala gitu. Lalu apa solusi yang diberikan oleh SME Spec lah ya terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman UMKM? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali. Oke, kami masih berbincang bersama Mas Hendriansyah, CEO dan juga founder dari SME Spec. Tadi Anda sempat sampaikan bahwa memang ada challenge lah ya terkait dengan perkembangan dari UMKM untuk bisa menemukan pasar-pasar potensial lah di luar negeri begitu, di pasar ekspor. Lalu apa saja solusi yang ditawarkan oleh SME Spec, Mas Hendri? Okay, SME Stack basically B2B commerce aggregator to address the supply chain and distribution problem in Indonesia. Jadi kita membantu menghubungkan UMKM di daerah dengan pembeli langsung dengan harga yang transparan dan kualitas yang sustainable gitu. Tapi di sini value proposition dari SME Spec, kami tidak hanya menyediakan platform B2B commerce saja, tapi juga memberikan dukungan dari hulu sampai hilir, termasuk mencarikan buyer, checking the quality control, support legalitas, support logistik, warehouse, hingga produk diterima oleh buyer dengan baik gitu. Dengan begitu UMKM dapat fokus pada produksi mereka gitu. Sementara kami mengurus seluruh tentang administrasi untuk ekspornya gitu. Oke, berarti layanannya end to end gitu ya, dari hulu ke hilir lah, dari proses kemudian produksi untuk memastikan QC dan lain sebagainya supaya sesuai produknya dengan yang diinginkan oleh pasar gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Sudah berapa banyak mitra SME yang dibantu oleh SME Spec? Oke, jadi sekarang kita telah bekerja sama kurang lebih dari 2.175 UMKM di Jepara, dan mereka sudah berhasil ekspor sekitar 250 kontainer per bulannya gitu. 200? Dan 250 kontainer per bulan. Itu semua ke luar negeri?
semua ke luar negeri. Kita sudah ekspor di 6 negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, China, Australia, UAE, Arab Saudi, dan yang terakhir kami berhasil ekspor dengan ke Amerika Serikat dan Brazil gitu. Baik, produknya yang banyak kemudian diakomodir eksportasinya oleh SME Spec apa saja Mas Henry? Oke, produknya kebanyakan adalah teak wood, yaitu produk kayu jati yang biasa di supply kita paling identik dengan Jepara adalah kayu jati. Terus ada juga mahoni, ada outdoor furniture. Terus juga kita supply beberapa hotel, resort di luar negeri kayak seperti Hotel Bintang 5, Hotel Bintang 4, dan villa-villa dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, seperti apa sistem profitabilitas dari SME Spec sendiri kalau untuk yang UMKM mebelnya sendiri kan udah jelas begitu ya melakukan ekspor. Kalau untuk SME Spec-nya? Cuannya dari mana? Iya. Oke, dalam hal bisnis model kami sangat-sangat jelas. Kami mengambil margin kurang lebih 7-10% dari setiap transaksi yang terjadi gitu. Jadi tadi kita cuma cek untuk membantu mereka cariin buyer, checking the warehouse, checking the QC dan lain-lain seperti itu. Ada komisinya gitu ya? Iya, Ke depan betul. dari SME Spec apa saja Mas Henry? Oke, kami memiliki AMI besar yang kami menargetkan 9,2 juta UMKM Indonesia untuk mereka berhasil ekspor di tahun 2050 gitu. Sekarang kita start di furniture sampai 5 tahun ke depan, tapi harapannya tidak hanya di furniture, kami berharap seperti F&B, herbal, kosmetik dan lain-lain mereka bisa berhasil ekspor di berbagai negara di dunia gitu. Dengan sesuai dengan misi dari Pak Presiden bahwa ingin meningkatkan kualitas UMKM untuk dapat berkontribusi di pasar internasional. Baik, sebetulnya masih banyak pertanyaan yang kita ingin sampaikan, tapi kemudian waktu kita sangat terbatas. Mas Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Next time kita ngobrol lagi ya. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Oke. Bye. Itu dia perbincangan kita pada pagi hari ini di Create Up. Dan pemirsa, sebelum kami update untuk Anda posisi dari indeks harga saham gabungan dan saham yang menjadi gainers dan juga losers pada pukul 9:27 berikut ini. Ya, kita lihat IHSG berada di zona hijau, berada di level 6.910,576. Naik 0,38% pemirsa ya sampai dengan detik ini, dan deretan saham yang menjadi top gainers dan top losers antara lain tampaknya masih oleh emiten yang baru saja IPO pagi ini, yaitu Brand masih bertengger dengan penguatan 25%. BTPS juga akhirnya naik lebih signifikan 12,12%. DOOH, Prim, Medco, ESA juga masuk dalam kategori top gainers, dan ENRG, MDKA tapi masih terus bergulir ya perubahannya. Top losers sejauh ini ada IOTF, ada MITI, kemudian JMAS, Koci, MTWI, PANI, LPPF dan juga BRPT. Iya, tampaknya saham-saham yang terkait energi kembali melambung seiring harga minyak yang menguat di atas 3% karena adanya konflik di Timur Tengah ya. Dan pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.